Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman semua di channelnya Sahabat TV. Yang baru mampir ke channel ini, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe teman-teman. Sekarang jam 1 siang teman-teman, kita kedatangan paket lagi. Hari ini saya mau bongkar paket lagi, mau bopak lagi. Ini paketannya itu STB teman-teman, set top box. Jadi tanggal 2 November di Jabodetabek, khususnya di seluruh Indonesia ya. Kalau misalkan lihat jadwalnya itu ASO itu udah mulai berlaku analog switch off. Jadi teman-teman harus siapin STB, atau kalau misalkan memang TV-nya sudah digital, tinggal teman-teman kasih ke antena yang bagus ya, biar siarannya itu lebih mantap. Nah, ini saya kedatangan STB baru. Sebelumnya saya juga udah review, udah bongkar paket STB dari Intra. Ini merek Intra ini udah merek terkenal banget ya, khususnya di dunia antena. Dan dia sekarang udah produknya udah mulai ke set top box. Jadi ini lumayan recommended juga harganya. 150 ribuan ya, tadi yang Intra itu udah mantep lah. Ini sekarang saya paketannya itu dari set top box, mereknya itu Goldstar Sonic teman-teman. Ini yang tipe Sonic, ada juga yang lebih rendahnya lagi itu tipe Revo. Harganya juga ini lumayan lebih mahal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Goldstar itu lebih ke dunia parabola ya, receiver parabola. Dan sekarang dia juga udah mulai ke set top box DVB-T2 ya, siaran TV digital, karena memang udah zamannya sekarang kita migrasi ke TV digital. Ini tipe Sonic, harganya itu 180 ribuan teman-teman, sekitar 180-85an ya, tergantung tokonya. Untuk link pembeliannya semuanya ada di deskripsi video, teman-teman bisa cek di sana. Saya belinya di toko itu. Untuk harganya juga udah recommended, kualitasnya kita lihat ini packingannya ya plastik doang ya, ada bubble mungkin selapis nih. Kalau misalkan yang Intra yang sebelumnya kan ini dia bubble-nya itu bagus ya, double. Teman-teman bisa cek videonya di pojok kanan atas di sini. Untuk yang Goldstar itu yang tipe Revo, saya sambil bongkar ya paketnya ya. Ini yang Sonic ini berarti yang tipe atasnya dari Revo. Untuk yang Revo Goldstar Revo itu sekitar 155.000 teman-teman, masih di range 150 ribuan. Kenapa saya beli yang Sonic? Karena ada sesuatu yang mungkin jarang ya di STB yang biasa itu ada fiturnya, atau juga kelebihan yang ada di Goldstar Sonic ini. Kenapa saya beli ini gitu, kenapa nggak yang Revo aja yang harganya 150 ribuan. Kita langsung bongkar, bener aja ini cuma selapis pakaiannya, mudah-mudahan juga nggak ada masalah ya. Kalau kemarin kan agak penyok-penyok gimana gitu dusnya ya, cuman segini aja teman-teman. Ini udah kelihatan. Ini jam 1 siang, ini masih ada ayam berkokok ya. Nah seperti ini Goldstar Sonic teman-teman. Ini kalau misalkan kita bandingin sama yang Intra, ini dusnya sama besar. Untuk lebarnya itu sama, cuman tingginya agak lebih tinggi Intra. Kita lihat bagian depannya di sini udah Full HD, VVR ready. Nah, untuk kualitas videonya itu H264, MPG4, USB 2.0, EPG, time shift. Nah, spesialnya untuk dari Goldstar Sonic itu bisa micast ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa share screen dari handphone ke TV lewat aplikasi micast dengan terhubung ke WiFi dengan jaringan yang sama. Untuk bagian sisi kanannya di sini ada tulisan Goldstar-nya. Bagian atasnya kosong, bagian sisi kirinya di sini ada sama ya, cuman ada keterangan ini. Kayaknya ini nomor transaksi. Bagian belakangnya juga sama, depan belakang sama. Nah, bagian bawahnya di sini mereknya Goldstar, tipenya itu Sonic. Tegangan dia 100 sampai 200 volt. Konsumsi dayanya itu cuman kecil ya, cuman 8 watt. Kemudian sudah SNI ya. Kita langsung aja buka paketannya, isinya apa aja dari Goldstar Sonic. Yang pertama kita dapat baterai ya, karena pasti udah dikasih baterai. Ini dari Panasonic, bagus baterainya. A3 dari Panasonic. Kemudian ini remote-nya.
Untuk remote-nya itu dia tipenya RC200 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman beli yang Goldsat Revo, dia RC120 kalau nggak salah. Jadi nanti ini remote-nya ini udah lumayan canggih ya. Jadi dia bisa satu remote untuk dua TV, untuk dua receiver. Jadi remote TV bisa di pairing ke remote STB. Nah ini salah satu kelebihan dari Sonic ya, Goldsat Sonic. Jadi cuma satu remote aja. Nanti kita coba. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat device-nya. Kemarin kita dapat RCA seperti biasa. Nah ini kabel RCA-nya ini tebal ya. Kalau misalkan kita bandingin sama yang Intra, saya buka ini kabel RCA Intra. Ini tipis teman-teman. Kabel RCA-nya punya Intra sama punya Goldsat itu lebih bagus yang punya Goldsat. Mungkin harganya juga lebih bagus yang ini. Makanya ini kemarin saya bilang ini tipis banget. Jadi nggak dipakai. Ini RCA-nya bagus, kualitasnya. Kalau HDMI kita nggak dapat ya, karena memang itu penjualan terpisah dari setiap STB juga. Mungkin ada yang penjualannya include HDMI. Nah, ini device-nya Sonic. Nah, seperti ini device-nya teman-teman. Untuk tulisan depannya Goldsat, di sini untuk tombol volume, perpindahan channel, menu, oke. Kemudian tombol powernya itu di tengah ya, dia lumayan cantik juga di tengah. Kemudian di sebelah kanannya itu ada tulisan Sonic, ada USB, kemudian ada logo Mikes, DVB T2 terrestrial. Untuk bagian, untuk bodinya ini dari besi ya, kaleng kayak gitu. Ini lumayan oke daripada yang plastik. Untuk bagian bawah belakangnya di sini ada antena in, antena out, USB. Jadi USB-nya ada dua. Jadi ini bisa pakai dongle WiFi. Kemudian ini buat input USB flashdisk kayak gitulah. Itu HDTV. Untuk RCA-nya lengkap teman-teman. Kemudian di sini untuk adaptornya itu di dalam sini ya. Jadi nggak terpisah. Jadi ini langsung colok ke listrik aja. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi nggak usah pakai adaptor yang terpisah. Sama kayak Intra. Untuk ukurannya juga kurang lebih sama ya. Ini saya ada contoh punya Intra. Nah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita gabungin, ini sama persis ukurannya. Dan ini tampilannya seperti ini kalau digabungin sama Intra. Jadi ya kurang lebih sama ya. Cuma oh iya bedanya di sini kalau misalnya Intra itu ada input coax-nya, output coax-nya. Kalau misalkan di Goldsat dia nggak ada. Satu lagi kalau misalnya di Intra dia ada stop kontak di sini, manual. Kalau misalkan di Goldsat dia nggak ada ya, dia langsung aja. Mungkin nanti kita lihat kalau misalkan dia nyala seperti apa. Jadi untuk kualitas secara fisik ya sama aja seperti Intra, walaupun harganya lebih murah Intra ya teman-teman. Tapi secara tampilan jujur saya lebih suka Goldsat karena dia lebih estetik aja gitu ya, beda dari yang lain. Kemudian ini terakhir kita dapat kartu garansi sama buku panduan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum paham betul, silahkan teman-teman baca buku panduannya. Oke, langsung aja teman-teman kita eksekusi, kita nyalain di TV-nya. Kira-kira nanti kita dapat berapa channel, kemudian untuk tampilan menunya seperti apa dari Goldsat ini. Kemudian kita juga lihat chipset yang dipakai, kita bandingin sama chipset yang dipakai sama Intra ya teman-teman. Oh iya, satu lagi untuk remote teman-teman, ini tampilannya lumayan beda ya. Ini lebih pudar hitamnya dari Intra, kalau misalkan dari Goldsat ini lebih hitam. Kemudian untuk tombolnya ini agak lebih kaku dari Intra ya. Ini udah saya masukin baterainya tadi. Kalau misalnya kita tekan tombol dari Goldsat ini ada lampunya ya, indikatornya. Kalau misalkan dari Intra nggak ada. Tapi untuk sisi kualitas ini, ketika kita mencet ini, itu lebih enak Intra teman-teman. Dia lebih lembut. Kalau misalkan dari Goldsat ini agak sedikit keras. Nggak tahu juga ya. Tapi kalau misalkan dari sisi pegangan, ini lebih nyaman dari Goldsat. Untuk segi tombol juga lebih nyaman Goldsat daripada Intra. Tapi kalau misalnya kita masalah trackpad, masalah keras atau enggaknya, itu lebih keras Goldsat ya teman-teman. Gitu. Jadi ini lebih enak kalau misalnya dipencet, kalau ini kurang enak. Tapi kalau masalah genggam,
kalau masalah dipegang, terus pemakaian juga lebih enak Gosat. Mungkin itu aja. Yaudah langsung aja saya cobain ya, kita tes STB dari Gosat Sonic ini. Nah teman-teman, ini udah saya pasang set top boxnya, udah di setup ya, tinggal kita pasang aja, kita colokin ke listrik. Kita colokin dulu ke listriknya di sebelah sini. Nah dia langsung nyala. Di sini tulisannya boot ya teman-teman, jadi dia nge-reboot, kemudian udah muncul ke tampilan Gosat Sonicnya. Ini sebelumnya mohon maaf videonya goyang-goyang ya, karena nggak ada tripod. Nah untuk tampilan pertama dia ini ada petunjuk pemasangan, jadi nanti kita atur aja kalau misalkan memang belum dia setting ya, terutama kode posnya. Dan di sini saya pakai antena DIY dari bekas aluminium kayak gini. Dan ini sebelumnya dapat sekitar 40 channel ya teman-teman. Oh iya, ini udah langsung ini ya, ngeriset otomatis, dia udah pencarian otomatis. Jadi tadi nggak sempat kita record juga. Untuk bagian ini saya percepat aja, kira-kira ini pencarian otomatisnya dapat berapa channel ya. Kalau pakai Intra yang sebelumnya pakai antena yang di atas itu, yang DIY itu dapat 40 channel teman-teman. Ini modenya indoor, mungkin kalau misalnya ditaruh di outdoor bisa lebih ya. Saya percepat aja bagian ini. Nah ini udah dapat 39 channel ya, cuman ini kayaknya mentok di 39 ya teman-teman. Kita dapat 39 channel sama 2 radio. Ya untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Seperti biasa ya, TV digital itu yang beda, jernih banget, nggak kalah lah sama TV parabola kayak gitu. Nah kita coba ke net TV ya teman-teman, kita dapat berapa sinyalnya di sini. Untuk tampilannya sama seperti Intra ya kurang lebih. Untuk tampilan menunya, tampilan ininya mungkin kita lihat di menu settingannya seperti apa. Kita dapat 84, kemudian dapat kualitasnya 80-an untuk net TV. Kita coba ke Trans TV ya. Kalau di Trans TV itu biasanya kecil teman-teman, tapi kita lihat pakai set top box yang ini, oh ini kekuatannya 94 ya, 83. Kalau pakai Intra ini kekuatannya 70-an teman-teman. Kalau misalkan SCTV kita lihat kekuatannya 80 ya, sama lah. Agak sedikit perbedaan teman-teman ketika saya pasang Intra kemudian pakai Gosat Sonic ini. Dari mulai kekuatan nih rata-rata di atas 80-an ya. Kita coba di MNC ya, biasanya MNC ini agak susah juga. Nah MNC ini kita dapat berapa kekuatannya ya, 90. Benar teman-teman, ada perbedaan antara Intra sama Sonic. Kalau di Intra itu rata-rata sekitar 65-70, kalau di Gosat ini ya lebih besar. Nah ini tampilan menunya, ini lebih fresh ya teman-teman, ini lebih kayak ke Android kayak gitu daripada yang Intra yang sebelumnya. Di sini ada program pencarian sistem, USB, YouTube, IPTV, cuaca. Nah di sini juga ada cuaca ya, kalau di Intra kemarin tuh nggak ada cuacanya. Kemudian ada apps, Micast juga nggak ada di Intra. Di sini ada WiFi, upgrade informasi. Jadi ini lumayan lengkap juga ya. Ya harganya juga memang lebih tinggi daripada Intra. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini versi V2 versi 2.4.0. Di sini build time-nya 2021 ya. Mungkin belum ada upgrade lagi. Saya belum tahu, ini 2021 bulan November, mungkin udah setahun ya teman-teman. Ini firmware-nya berarti. Mungkin nanti kalau misalnya ada update nanti kita videoin lagi ya untuk informasi hardware software dari Gosat ini. Ini ke pengaturan wifi-nya seperti ini, jadi harus pakai dongle ya, kita belum ada dongle-nya ya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk tampilan dari Gosat Sonic ini lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Ada YouTube Kids juga di apps-nya di sini.
Jadi yang tambahannya itu ada Micast, YouTube Kids, sama cuaca ya teman-teman. Kalau misalnya di Intra kan nggak ada. Nah seperti itu, ini udah jernih banget, udah oke banget nih bagi teman-teman yang mau pakai receiver atau set top box dari Goldstar Sonic. Bisa dicoba nih teman-teman. Linknya di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.